Selamat datang bersama saya Chandra Sabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan membahas monster yang masih bagus untuk trade-nya. Ya, saya suka karena kenapa? Mirip Ancestor. Untuk monsternya namanya adalah Kilamander. Ya, dia eranya adalah era Alpin. Udah lama belum era Alpin? Sudah 1 tahun berjalan lebih sedikit ya. Jadi untuk Kilamander ini sudah lama. Jadi untuk speednya pun kurang terlalu tinggi ya. Tidak saya sarankan untuk dipakai boost trophy. Kalau untuk pemain comeback ataupun pemain yang baru main ya bolehlah dipakai sementara, boleh ya. Nanti diganti yang eranya lebih terbaru. Kalau memang belum punya Ancestor, kalau udah punya Ancestor ya pakai Ancestor semuanya ya. Kita akan bahas semuanya mulai dari era skill, ultimate, relic, rune, trade dan lain-lain ya. Yang terbaik untuk Kilamander apa? Nah, untuk yang belum tahu Kilamander itu spesialisnya apa ya, ini Kilamander ini memiliki hater juga ya. Nah itu, cuman nggak tak sarankan buat di apa ya, buat di bounty karena memang dia nggak terlalu ke bounty ya. Haternya itu cuma satu. Nah, untuk eranya berjalan sekitar 2 tahun ya, 1,5 tahunan ini. Jadi speednya pun cuma sampai 11.000. Untuk yang tak sarankan itu speednya ya 13.000 ya, karena sekarang era viral. Jadi setiap ada pergantian era tak sarankan memakai monster yang terbaru di 3 era yang paling terbaru, termudah ya. Contoh sekarang era viral. Sebelum era viral adalah era Historia. Sebelumnya adalah era Multiverse. Jadi 3 era itu ya. Setiap pergantian era ambil 3 era yang terbaru. Nah itu yang bagus buat push trophy ataupun ya bisa dibilang masih kuat buat nandingi yang lain ya. Cuman kalau punya Ancestor ya pakai Ancestor ya. Nah kita akan bahas untuk Kilamander eranya Alpin ya. Terus hanya memiliki ginian elemennya banyak, iya banyak metal dan juga kegelapan. Metal itu lemah terhadap elemen magic ya, magic tool ya, magic. Jadi kalau ketemu attacker yang punya elemen magic sama light, jangan pakai Kilamander karena nanti fatal ya. Dia ditusuk oleh attacker yang punya skill seperti itu ya rungkat langsung dia, karena darahnya tipis. Dia juga support ya. Support bertipe apa? Kita lihat, sepertinya support kontrol ya. Ya. Wow, kenapa ada yang lain? Ya, dia adalah support bertipe kontrol. Nah, ini buat kalian yang belum tahu. Support controller dengan elemen metal dan juga kegelapan ya, yang bisa memberikan efek possession dan juga block resurrection dari trade. Nah, maksudnya apa ini? Untuk rank pertama, teman-teman bilangnya itu level 100 ya, habis di hedge telur itu dapatnya sudah langsung 2 biji trade. Yang pertama adalah resurrection block. Kalian tahu sendiri, untuk resurrection itu mati, habis mati monster bisa bangkit kembali untuk musuhnya. Itu repot ya, entah dari relic, entah dari skill yang bisa ngehidupin rekan tim lagi, itu nggak dibolehin semuanya ya. Jadi bagus ya, ini saya suka untuk trade-nya. Maksudnya gimana bang ya? Maksudnya seperti yang bisa menghidupkan kembali pakai skill ada banyak ya. Contohnya apa? Contohnya monster Anwir Pinecraver. Nah ini kalian bisa lihat, join me in the life. Dia menghidupkan kembali semua rekan tim sebesar 50% untuk darahnya. Ataupun dengan relik seperti ini, buat kalian yang bingung ya, relik contoh gampangnya pakai Flamera Essence. Ini dia bisa menghidupkan kembali rekan satu timnya yang mati selama 1 kali. Bisa dipakai 1 kali, bukan selama 1 kali ya. Nah seperti itu. Jadi dia memblokir semua monster yang udah mati ya, memang harus mati, nggak boleh hidup kembali. Nah itu, ini bagus. Kalau untuk trade kedua R0, dia kebal dari possession dan corruption untuk semua rekan tim. Nah ini yang lebih bagus lagi.
karena ini bukan untuk dirinya sendiri, jadi untuk semua rekan tim ya. Semua rekan tim kita itu akan kebal terhadap possession dan corruption. Nah ini alias, nah bagusnya itu dia mementingkan rekan tim ya, bagus ini untuk trade-nya ya. Ini yang kedua is the best of the best ya, apalagi kebal dari kontrol untuk semua rekan tim. Memangnya ada bang yang OP seperti itu ya? Ada dong, contohnya apa? Contohnya siapa? Master Godfield. Nah ini kalian bisa lihat area control immunity. Semua rekan tim tidak bisa diberikan efek kontrol seperti possession, corruption, VR, stun, freeze, baby reservasi, dan juga versi meganya juga ya. Jadi ya lebih bagus tadi, cuman jarang ada trade seperti itu untuk semua rekan tim. Kalau untuk relik yang semua rekan tim kebal dari kontrol ada ya, ada. Nah, kalau untuk R1 sampai R2 level 110 sampai 126 dia mempunyai trade proteksi, dimana trade-nya itu tidak bisa didisable oleh musuh. Memangnya bisa bang trade dimatikan? Bisa dong ya. Contoh dengan skill yang bisa mematikan trade ataupun efek-efek negatif. Contohnya masternya apa bang? Master Godfrey ini lengkap bang, ada di sini trade disabled ya. Jadi dia mematikan semua trade musuh. Ya itu kan repot. Nah, makanya dia punya trade seperti itu. Nah, kalau untuk ini untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk semua rekan tim. Trade proteksi. Nah, ini. Jadi trade-nya ini tidak bisa dimatikan oleh musuh dengan skill ya. Itu bagus menurut saya. Untuk R3 sampai level max ya, ini juga bagus sekali. R3 sampai level max. Jadi level 130 sampai 150. Dia punya kebal dari tortur, hanya saja warnanya hijau, dimana warna hijau ini sebagai efek positif. Jika ada musuh yang bisa menghilangkan efek positif yang dimiliki semua musuh, maka itu akan hilang. Karena ini bukan trade ya, ya memang trade, cuma dia sebagai efek positif. Jadi untuk yang asli itu seperti ini. Nah kalau melindungi yang warna hijau ini pakai efek positif protection ya, jadi seperti itu. Contohnya apa bang? Ada skill seperti itu ya, namanya Hamterlin. Dia memberikan efek proteksi. Nah ini positif efek proteksi. Semua efek positif yang diberikan ke rekan tim itu tidak bisa dihilangkan oleh skill musuh yang bisa menghilangkan efek positif. Maksudnya apa? Seperti ini. Nah ini dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh ya. Karena tadi yang hijau itu termasuk efek positif, jadi bisa dihilangkan ya, bisa dihilangkan. Cuman ini bagus. Kenapa bagusnya? Kebal dari tortur itu termasuk trade paling overpower di era sekarang ya, apalagi warna biru ya. Trade overpower karena dia itu matinya susah, hanya bisa dipukul, nggak bisa diberikan efek-efek tortur seperti ini. Quicksand, Burning Ignite, Poison, Bleeding, Nightmare, Drowned, Sunburn, Shock, Nanovarius, Repentance, Curse, dan lain-lain ya. Jadi dia kebal seperti itu. Ini bagus lah menurut saya ya. Bagus untuk trade-nya, saya suka ini. Trade-nya overpower ya. Nah kita lihat untuk skill-skillnya masih mumpuni apa tidak. Ini masih mumpuni kalau menurut saya ya. Nah kalau kalian mau pakai Kilamander di Cavern of Assassin setiap hari, jawabannya adalah boleh ya, karena memang masih bagus ya. Nah kalau untuk special skill ini, special skill ataupun ultimate ya, karena skill ke 1, 2, 3, 4 ini tak bahas untuk efek-efeknya nanti sekalian combo dengan reliknya di denguan sekalian diuji coba. Nah kalau untuk special skill namanya Die Star, dia memberikan efek pierce untuk diri sendiri, efek pierce. Jadi kalau ada tanker yang punya tahun ataupun mega tahun ya dia mengabaikan ya. Kalau ini dia mengabaikan mega tahun karena apa? Ya karena pierce-nya untuk 1 giliran saja ini. Bang itu tulisannya 3 giliran, ini embel-embel saja. Bohong itu ya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk pertamanya memberikan efek pierce untuk diri sendiri, kalau udah selesai menghilangkan efek pierce untuk diri sendiri. Jadi pierce-nya hanya dipakai di ultimate atau special skill ya, karena memang bukan dari trade. Seperti itu. Untuk ultimate-nya dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh musuh. Nah, seperti itu. Jadi kalau musuhnya punya efek positif yang warna hijau di bawah berstamina musuh seperti pierce,
terus ataupun punya kebal dari tortur yang warna hijau, ataupun regenerasi double damage, triple damage, boost damage, damage proteksi, regenerasi darah, evasion, banyak ya, time space time itu repot juga ya. Kebal dari stun, pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina itu sebagai efek positif. Nah, jadi efek positifnya itu dihilangkan. Ini kombonya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena tidak bisa ditolak oleh musuh. Hanya bisa ditolak oleh musuh kalau musuhnya punya trait seperti Kilamancer. Yang seperti mana, Bang? Seperti trait proteksi. Karena memang ini ultimate-nya hanya untuk mematikan trait-nya musuh ya. Jadi ini di ultimate-nya dia itu kan memberikan efek pierce. Kalau ada seperti King Atum yang punya Megaton, Pangoliat punya Megaton, Cerberus punya Megaton, dia nggak peduli. Pengen mukul sana ya dipukul ke sana. Pengen mukul sini ya pukul sini. Ataupun musuh yang punya evasion tetap saja tembus karena memang pierce ya, pierce. Ataupun musuh punya area dodge ya tetap saja tembus ya. Ataupun musuh punya efek shield tetap saja tembus karena pierce itu dia mengabaikan seperti itu. Nah, kalian bisa lihat evasion, mirror, shield, taun, dan area dodge. Dia tidak memandang bulu seperti itu. Kalau memang dia pengen mukul ke sana ya tetap saja ditonjok ke sana, yaitu bagusnya pierce. Karena memang pierce ini salah satu termasuk trait yang terbaik ya, sama kebal dari tortur. Itu. Nah, kalau untuk pierce-nya ini hanya untuk ultimate ya, diingat-ingat. Setelah itu jika musuhnya punya seperti evasion, pokoknya efek positif ya, itu dihilangkan semuanya. Setelah itu dimatikan trait-nya semua musuh ya. Jadi trait seperti ini semua musuh dimatikan selama 3 giliran. Dimatikan ya, 3 giliran dimatikan. Di saat itu musuh nggak punya trait apa-apa, nggak punya defense apa-apa, nggak punya pertahanan apapun ya. Di waktu itu kalian bisa mukul musuh sepuasnya pakai attacker kalian ataupun support ataupun tanker ya, boleh. Jadi untuk ultimate-nya ini hanya dimaksudkan untuk mematikan trait musuh. Hanya saja dia tidak bisa ditolak, hanya bisa ditolak dengan musuh yang punya trait proteksi. Itu saja ya. Lainnya aman. Nah, kalau untuk relik ini tak sarankan memakai Stormvag Mask ya, ini dikombo dengan skill keempat nanti. Dia memberikan efek tortur tambahan berupa kurse. Nah, kalau untuk yang ini pakainya Mug Staff ya. Mug Staff. Kenapa Bang kok disarankan pakai Mug Staff ya? Kalau kalian pakai relik yang saya sarankan, sekali pukul untuk siapa ini namanya? Untuk Kilamancer, dia bisa memberikan efek minus 4 biji sekaligus. Jadi sekali pukul dia memberikan efek negatif ke semua musuh dengan darah di atas 50% pokoknya. Nanti reliknya bisa aktif. Contohnya apa? Nah, ini. Mug Staff ini bisa meregenerasi stamina semua rekan tim juga. Jadi kalau salah satu rekan tim kita itu staminanya ada yang di bawah 50%, dia meregenerasi ataupun memberikan pengisian ulang untuk stamina ya sebesar 54 ke semua rekan tim, bisa dipakai selama 3 kali. Bisa dipakai 3 kali ya. Itu. Ini untuk level 1 tak bahasnya, dan memberikan efek tortur tambahan yaitu Nightmare. Bagus. Jadi setelah dikombo dengan itu bagusnya apa? Untuk skill keempat tak bahas di sini ya. Untuk khusus skill 4 tak bahas di sini karena ini memang skill yang the best menurut saya. Terbaik ya, terbaik sekali ya. Untuk skill keempat, dia memberikan kerusakan kecil sekali. Urutan pertama, untuk yang belum tahu urutan kerusakan itu ada 5. Yang pertama adalah low, itu paling kecil, moderate, heavy, massive, dan insane. Insane itu yang tertinggi ya. Jadi dia memberikan kerusakan yang pertama berelemen metal ya, yang sangat-sangat kecil kerusakannya untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek Nanovarius dan juga stamina Lea. Jika kalian memakai relik yang tak sarankan, Mug Staff dan juga Stormvag Mask, maka bukan hanya Nanovarius dan stamina Lea, melainkan nanti ada Nightmare dan juga ada Curse ya. Jadi nanti 4 untuk efek negatifnya: Nanovarius, stamina Lea, Curse, dan juga Nightmare. Bagus ya,
bagus, itu combo yang sangat bagus. Untuk Nanovarius ini dia memberikan kerusakan 10% berelemen metal ya, 10% dari total darah musuh berelemen metal, dan memberikan efek pasif, yaitu pasifnya Nanovarius memblokir semua efek positif yang akan datang untuk musuh. Jadi kalau musuhnya terkena Nanovarius tidak bisa memberikan efek positif apapun, entah itu regenerasi darah ataupun regenerasi stamina, double stamina, efek positif yang lain-lain, evasion, phantom, space time. Pokoknya yang efek positif nggak dibolehin selama 3 giliran. Jadi tanpa efek positif sama sekali. Ini untuk skill keempatnya, the best of the best of the best of the best pokoknya ya. Kalau dikombo dengan relik yang saya sarankan. Nah, itu untuk selama 3 giliran. Kalau untuk stamina Lea ini untuk 3 giliran juga. Yaitu untuk yang belum tahu stamina Lea, dia menghilangkan semua stamina musuh. Kok semua ya? Menghilangkan stamina musuh sebesar 15% ya, sebesar 15% selama 3 giliran. Jadi setiap gilirannya itu ngilangin 15% selama 3 giliran ya. Dan kalau kalian pakai relik yang tak sarankan namanya Mugstaff, dia juga bisa memberikan efek Nightmare. Itu combo yang bagus untuk stamina Lea. Dimana Nightmare itu dia memberikan kerusakan 10% berelemen kegelapan untuk semua musuh ya, dan menghilangkan stamina musuh sebesar 10% selama 4 giliran ya. Jadi musuhnya akan kehilangan darah 10% dan juga kehilangan stamina 10% selama 4 giliran setiap giliran ya. Nah, itu bagus kalau dikombos dengan stamina Lea, karena stamina Lea itu 15%, Nightmare 10%. Totalnya jadi musuh kehilangan 25% stamina setiap ambil giliran. Udah ngerepotin kan ya. Udah ngilangin stamina, ngehilangin darah, repot memang ya. Dan timnya bisa merecharge stamina, itu yang paling bagus. Nah, dan juga curse itu kehilangan apa ya, untuk curse itu seingat saya memberikan kerusakan 10% ya, entah musuhnya itu berelemen apapun ya, itu kehilangan 10% di ronde pertama. Kalau untuk ronde keduanya nanti akan kehilangan 20%. Nah, itu aja ya. Jadi untuk 2 giliran kurs itu ngehilangin 10% darah, untuk selanjutnya dia kehilangan 20% darah. Itu curse bagus ya, bagus. Jadi nanti ada 4 efek negatif ya. Untuk yang Nanovarius ini bisa jadi 25% kerusakannya, bukan 10%, jika monster musuhnya memakai elemen yang lemah terhadap metal. Contohnya apa Bang? Elemen light, elemen cahaya itu lemah terhadap elemen metal. Ataupun nanti ada elemen Nightmare itu ya, Torture Nightmare dari relik. Jika musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, maka kerusakannya bukan 10% lagi, jadi 25%. Contohnya pakai elemen apa Bang musuhnya? Musuhnya jika pakai elemen tanah, maka Nightmare-nya jadi 25%, lebih sakit kembali ya. Kalau sama-sama ketemu Nanovarius ketemu elemen metal, itu kerusakannya cuma 5% ya, bukan 10%. Jadi makin turun. Juga dengan Nightmare juga sama ya. Nightmare elemen kegelapan, kalau musuhnya elemen kegelapan, maka kerusakannya juga tinggal 5%. Nah, jadi semakin turun. Jadi harus paham juga elemen strongest dan weakness ya. Musuh itu elemennya apa, kita harus pakai monster apa ya, seperti itu. Ini bagus untuk kombonya dengan relik tadi ya. Untuk skill 1, 2, 3 dibahas di Dingwon, kita langsung ke rune. Rune ini saya sarankan dibuka kalau ada event buka slot. Jadi diskon 50% setiap minggu ada, tapi tanpa banner ya, biasanya tanpa banner. Nanti untuk yang 15 ini tinggal 8 bukanya, untuk yang 25 ini tinggal 13 gems bukanya ya. Untuk rune tak sarankan untuk Kilamansur ini karena dia support ya, membutuhkan apa ini? Sebentar. Membutuhkan speed tinggi ya. Mana level 6 saya mau ngecraft dulu ya. Nah, ini level 6, cuma tinggal itu level 6 saya ya. Saya butuh strength sih, jadi 4 jam, cuma 2 jam. Jadi untuk rune yang terbaik untuk Kilamansur adalah seperti ini. Nah, untuk levelnya minimal level 7
maksimal ya level 10 menurut saya. Jadi level 7, 8, 9, 10 itu yang terbaik untuk Kilamancer menurut saya ya. Jadi untuk di mutate, kalau di mutate level 7 nya nanti seperti yang paling atas 3 biji, langsung tiga-tiganya ke Kilamancer. Kalau nggak di mutate pakai seperti ini saja, satu saja kayak gini ya. Itu yang the best of the best menurut saya untuk Kilamancer. Untuk relic rune semuanya sudah dibahas skill-skillnya, kita tinggal bahas skill 1 sampai 3 ya. Dibahas di mana Bang? Di sini saja. Sekalian diuji coba. Nah, pasang rune level 3 itu buat uji coba kemarin. Kilamancer elemennya kegelapan. Mana kila saya. Nah ini dia termasuk keluarganya Darkblade ya. Jadi keluarganya si Anwir Pine Crepot. Nah untuk skill 1 dia memberikan efek possession ke satu musuh. Setelah itu ke semua musuh. Kenapa nggak langsung ke semua musuh aja Bang? Kalau trait musuhnya adalah area .g, maka dia arahin ke yang punya area .g saja biar kena possession. Setelah itu musuhnya akan terkena possession juga. Jadi kalau kalian ada salah satu yang punya area .g, semisal di tengah, itu kan area .g nggak bisa untuk skill multiple enemies. Kalau kalian taruh di bawah atau di atas, nanti yang tengah nggak kena. Jadi arahin ke yang punya .g area ya, salah satu. Kalau .g areanya ada 2 Bang, berarti salah satunya nanti akan kebal ya, kalau memang stucknya masih ada 2 atau 1. Nah, seperti itu. Untuk yang belum tahu possession ini, musuhnya akan tidak bisa menganalisis ya, gimana ya bilangnya itu, musuhnya tidak bisa mengetahui antara rekan tim dan juga rekan musuh. Maksudnya gimana? Possession itu semua musuh nanti akan mukul rekan timnya sendiri-sendiri. Jadi musuhnya nanti akan saling mukul. Nah ini di giliran selanjutnya musuhnya akan memukul temannya sendiri. Nah ini ya, terangannya seperti itu. Jadi di waktu yang ini, waktu yang sangat tepat, possession itu bisa membalikkan keadaannya. Jadi semisal kita mau kalah, kita kasih possession ke musuh ya, biar musuhnya saling mukul temannya sendiri. Di waktu yang sama itu kita puas-puasin mukul musuh ya, seperti itu. Ini bagus untuk possession, stamina 50, goldenya 3. Pandaemonium. Untuk skill kedua, Nepil, staminanya nggak ada, cuma 0, goldenya 2. Dia memberikan efek True Vision untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, dan juga memberikan stamina 50% untuk dirinya sendiri. Jadi ini untuk recharge stamina doang ya seharusnya ini skillnya, hanya saja dibonusin ini True Vision. Untuk yang belum tahu True Vision ini, nanti si Kilamancer mendapatkan 2 kali penglihatan, 200% penglihatan. Dimaksudkan buat apa Bang True Vision itu? True Vision itu akan mengabaikan skill-skill dari musuh jika Kilamancer terkena efek seperti blind dan juga minor blind. Kalau total blind enggak ya, jadi cuma blind dan juga minor blind, biar pukulan si Kilamancer itu enggak meleset ya, seperti itu. Nah kalau untuk yang Celestial Paradise ini untuk semua rekan tim ya. Untuk yang belum tahu Celestial Paradise itu, dia itu jika musuhnya mempunyai trait seperti ini ya, kerusakannya dia akan 3 kali lipat jika musuhnya dia termasuk di Paradise Book. Kalian tahu Monstergram ya, kalian lihat monster-monsternya ya, monster-monsternya ya, itu jika kalian ketemu monster salah satu yang ada di box itu, maka rekan tim kita memiliki peluang lebih untuk memberikan kerusakan ya, karena ini Celestial Paradise ya, ini ya. Tadi skill 2 ya, itu hater kalau kalian belum tahu, dibuat bounty ya. Nah kalau untuk skill ketiga, raksasa namanya, buset, stamina 42, goldenya 2. Dia memberikan efek possession untuk dirinya, untuk satu musuh saja, dan juga memberikan efek nightmare untuk satu musuh saja. Nah seperti itu. Possession sama dengan skill ke 1. Kalau untuk nightmare sama dengan yang tak jelasin tadi, relic namanya
Muk Staff ya. Jadi untuk yang terbaik menurut saya skillnya adalah skill 1, keempat, ketiga. Kedua, yang ketiga ini ya lumayan lah kepake ya. Untuk animasinya seperti ini. Buat yang mau direviewkan monster silahkan kalian ketik di komentar ataupun memberikan kritik dan saran ya. Kalau mau join live streaming silahkan juga. Saya setiap hari live streaming sambil menyelesaikan event harian dan juga Cavern of Assassin ya. Buat tanya-tanya silahkan, nyari member silahkan, nyari guild silahkan, boleh-boleh saja ya, kita saling membantu. Kalau ada event bounty ya sambil main bounty, nunggu bounty-nya di area ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia.